فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil hadis Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nama beliau siapa? Indak ya syukran. Siapa nama Abu Bashir? Tidak diketahui namanya dengan sanad yang sahih siapa. Taib, sebagaimana ditegaskan oleh siapa? Dari ulama ahli tarikh yang menyatakan tidak didapati penamaan beliau dengan riwayat yang sahih siapa sebenarnya Abu Bashir namanya. Hendak ya Hudzaifah. Man nassa annahu la yuqafu ala ismihi ala sihhah wa huwa masyhurun bi kunyatihi. Saking masyhurnya dengan kunyah sampai apa Anda diketahui namanya siapa? Siapa Rifki? Dilimatkan saja. Siapa Ilhan? Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam At-Tamhid. Kemudian dalam kisah hadis ini Nabi SAW mengutus seorang utusan untuk menyeru kepada para sahabat alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Taib, siapa nama yang diutus oleh Nabi tersebut? Zakaria. Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu. Nah, qiladatun min watar, maksudnya apa ini Badri? Nah, kalung yang terbuat dari tali busur. Ya, tali busur panah biasa di kalangan orang Arab jahiliyah kalau sudah putus mereka tidak buang begitu saja. Tapi ini tali yang punya keberkahan, punya sifat tertentu, sehingga mereka jadikan sebagai kalung-kalung untuk hewan-hewan binatang. Taib. Nah, karena keyakinan itulah Nabi SAW perintahkan untuk diputus semua kalung-kalung yang terbuat dari watar yang dikalungkan di leher-leher binatang. Taib. Pendalilan hadis ini untuk pembahasan kita bagaimana indak ya Ismail? Pendalilan dengan hadis tersebut bagaimana untuk bab maja'a fir raqa wa tamaim? Taib, pendalilan jelas ikhwan bahwasanya qiladatun min watar ini adalah bentuk tamaim yang digunakan oleh orang-orang Arab masa itu.
Sehingga jelas di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari tamimah. Terkhusus pada hadis tersebut yang berupa kalung-kalung yang terbuat dari tali busur. Taib. Dan hukum tamimah perinciannya sebagaimana telah kita lewati. Sekarang kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya ar-ruqa jamak dari ruqyah. Ruqyah dan tamaim. Tamimah kedua-duanya telah kita lewati. Wat-tiwalata syirkun. Dan tiwalah itu semua adalah bentuk kesyirikan. Apa yang dimaksud dengan tiwalah nanti akan disebutkan dalam matan ikhwan. Taib, kita baca dulu saja. Tiwalah hiya syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila mar'atih. Tiwalah yaitu sesuatu yang mereka buat dengan sangkaan bahwa itu menjadi sebab seorang wanita dicintai di sisi suaminya, dan seorang laki-laki bisa dicintai di sisi istrinya. Berarti dalam ungkapan kita tiwalah apa? Pelet. Taib, pelet dengan berbagai macam jenisnya. Dan hadis ini ikhwan akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud. Kita baca tahqiq di cetakan kita. Sanad hadis ini hasan. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud min tariq al-A'mash an Amr ibn Murrah an Yahya al-Jazzar an ibni akhi Zainab imra'ati Abdullah ibn Mas'ud an Abdullah ibn Mas'ud. Sanad yang seperti ini ikhwan, ibnu akhi Zainab ini majhul. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah, ibnu ukhti Zainab. Wa dzakar al-Mizzi fi Tahdhibil Kamal annahu yuqalu lahu hadza wa hadza. Terkadang dikatakan ibnu akhi Zainab, terkadang ibnu ukhti Zainab. Jadi untuk riwayat tersebut ada jahalah, ada sisi kelemahan. Tapi ada tanbih di sini, perhatikan. Akhrajahu al-Hakim min tariqi Muhammad bin Salamah 'anil A'mash bihi, lakin badal ibnu akhi Zainab yaitu Abdullah ibnu Utbah ibni Mas'ud. Penyebutan Abdullah bin Utbah bin Mas'ud ini wahim, wa huwa wahimun. Ini kekeliruan, khata. Waham, khata. Li'annahu ibnu akhi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa Muhammad bin Salamah indal Hakim Maslamah. Taib. Jadi kekeliruan apa? Ibnu akhi Zainab Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ini keliru kenapa? Karena ibnu akhi Abdullah bin Mas'ud, dia adalah apa? Ibnu akhi Abdullah.
bukan apa? Zainab. Kemudian Muhammad bin Salamah pada riwayat Hakim dengan penyebutan Muhammad bin Maslamah, dan dia seorang yang majhul. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf dari jalan Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Ubaidah an Ibnu Mas'ud. Di sini juga ada inqita', Abu Ubaidah lam yasma' min abi, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ini dari riwayat Ibnu Mas'ud. Walahu syahidun indal Hakim, dan hadis ini memiliki syahid, yaitu penguat dari riwayat sahabat yang lain. Dari jalan Al-Hakim min tariq Ahmad bin Mihran qala haddatsana Ubaidullah bin Musa qala haddatsana Israil an Maisarah bin Habib an al-Minhal bin Amr an Qais bin Sakan al-Asadi qala dakhala Abdullah bin Mas'ud ala imra'atin. Al-hadits. Wa Ahmad bin Mihran lam yu'athiqhu mu'tabar dzakarahu Abu Nu'aim fi akhbari Asbahan wa Ibnu Hajar fil Lisan wa lam yadhkurhu bi jarhin wala ta'dilin. Dan hadis ini akhwan wa sahahu Al-Albani fi Sahih wa hasanahu Al-Wadi'i fi Sahih Al-Musnad. Baik, jadi kesimpulannya tidak turun dari tingkatan hasan. Taib. Dan hadis Ibnu Mas'ud termasuk hadis pokok ikhwan tentang pembahasan hukum ruqyah dan tamimah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan ruqyah dan tamimah serta tiwalah itu adalah syirik. Cuman ruqyah dan tamimah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini tentunya dibawa pada ruqyah syirkiyah. Demikian pula tamimah yang tingkatannya syirkiyah. Dan ruqyah syirkiyah sebagaimana telah kita lewati, yang terkandung padanya permohonan pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada para jin, para arwah dan seterusnya. Demikian pula tamimah ada yang tingkatannya syirik akbar, ada tingkatan syirik asghar, dan ada yang tingkatan muharram tidak sampai syirik. Ini perincian harus diingat. Yang syirik akbar itu yang bagaimana? Indak ya Abdullah pada Adam. Baik, diingat-ingat perinciannya. Hukumnya syirik akbar kalau meyakini tamimah itulah yang menimpakan mandarat, memberikan kemanfaatan atau mencabut bala atau tolak bala dengan sendirinya. Kemudian hukum syirik asghar kalau meyakini tamimah itu hanya sebagai sebab. Kemudian hukumnya muharram kalau tamimah itu berupa ayat-ayat Al-Quran, menurut pendapat yang rajih. Baik. Qala wa 'an Abdullah bin Ukaym marfu'an man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dan dari Abdullah bin Ukaym radhiyallahu anhu, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, siapa saja yang ta'allaqa syai'an, ay i'tamada alaih wa ja'alahu hammahu wa mablagha ilmih. Itu siapa saja yang bergantung kepada suatu perkara, menyandarkan perkaranya kepada hal tersebut, harapannya digantungkan kepada perkara tersebut, maka wukila ilaih,
Nah, maka dia pun diserahkan kepadanya, dibiarkan. Nah, dia urusannya diserahkan kepada sesuatu yang dia bersandar kepadanya. Man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Ketika dia bergantung kepada akik misalnya, maka Allah Subhanahu wa taala serahkan urusannya kepada perkara yang dia bergantung padanya tadi, pada akiknya, pada jinnya. Ini menunjukkan berlepas dirinya Allah Subhanahu wa taala dari pelaku-pelaku yang demikian. Taib. Ini makna hadis. Lalu tingkatan hadisnya bagaimana, akhwan? Hadis ini, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, itu hadis Abdullah bin Uqaim. Pada sanadnya kedhaifan. Kita ambil hadis dulu. Dhaifun akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Tabrani wa ghairuhum min tariqi Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Lailah an Isa akhihi qala dakhaltu ala Abdullah bin Uqaim fadzakarah. Wa Muhammad bin Abdurrahman dha'ifun sayyi'ul hifdzi wa Isa lam yalqa Abdullah ibn Uqaim. Berarti ada dua sebab kedhaifan yang ada pada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Lailah. Kemudian inqita antara Isa dan Abdullah bin Uqaim. Kemudian yang ketiga, Abdullah bin Uqaim lam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian Abdullah bin Uqaim sendiri tidak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sana ada riwayat mursal. Perhatikan, jangan sampai salah paham ini. Walahu syahidun mursal min marasilil Hasan ibn al-Basri. Nah, min marasilil Hasan al-Basri akhrajahu Ibnu Wahb fi Jami'ih qala akhbarani Jarir ibn Hazm. Jarir ibn Hazm annahu sami'a al-Hasan al-Basri farafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa isnaduhu sahihun ila al-Hasan, dan sanadnya sahih tapi sampai ke Hasan saja. Paham? Jadi sahih sampai ke Hasan. Adapun Hasan menisbahkan kepada Nabi, maka ini namanya apa? Riwayat yang seperti namanya Pak Ismail mursal. Dan mursal termasuk bagian dari riwayat yang dhaif. Paham? Perhatikan makna yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. At-tamaimu syai'un yu'allaqu 'alal auladi minal 'ain, lakin idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Tamimah yaitu sesuatu yang digantungkan pada anak-anak. Minal 'ain. Min di sini apa? Min apa namanya ini? Rifki? Sababiyah. Itu dengan sebab apa? Menolak ain atau mengangkat ain. Akan tapi apabila yang digantungkan itu dari Al-Quran, maka sebagian salaf memberikan rukhsah dan sebagian yang lain tidak memberikan rukhsah. Nah, ini menunjukkan pada perkara yang terkait tauhid saja dulu ya kawan. Ya ada pada sebagian perkara ada khilaf. Nah, akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf an jama'atin minhum al-awwal Sa'id bin al-Musayyib, yang dikenal dengan Sayyidut Tabi'in. Faqala haddatsana Uqbah bin Khalid an Syu'bah an Abi Ismah an Sa'id bin al-Musayyib. Wa Abu Ismah alladhi yarwi anhu Syu'bah Allahu a'lamu bih. Cuman ada sanad yang tidak diketahui, yaitu apa? Nah, Abu Ismah ini siapa? Kemudian yang kedua, wasani Abu Ja'far Al-Baqir. Seorang tokoh Ahlul Bait.
termasuk tokoh yang orang-orang Rafidhah gulu terhadapnya. Rahimahullahu ta'ala. Penisbatan kedustaan yang banyak dinisbahkan kepada Al-Baqir ini. Wa tsani Abu Ja'far Al-Baqir wa huwa atharun dha'ifun jiddan fihi Yunus ibn Khabbab. Qala Al-Bukhari munkarul hadis. Jadi sanad kepada Abu Ja'far Al-Baqir ini sangat lemah. Wa qala Al-Jawzaqani kadzdzabun muftari. Wa qala Daruqutni rajulun su fihi syi'iyyah mufritah. Nah ini. Nah, adanya syi'iyyah, pemahaman syi'i yang apa? Yang mufritah, yaitu yang telah hulu padanya. Banyak orang-orang Syiah hulu terhadap Abu Ja'far Al-Baqir, sehingga riwayat-riwayat dusta banyak dinisbahkan kepada beliau, padahal beliau jauh dari hal tersebut. Ats-tsalits an Atha ibn Abi Rabah. Berarti riwayat yang dinisbahkan pada Abu Ja'far tidak benar. Untuk Sa'id bin Musayyib wallahu a'lam. Kemudian an Atha ibn Abi Rabah qala haddatsana Ibnu Numair an Abdul Malik an Atha ibn Abi Rabah wa isnaduhu hasan. Li'ajli Abdul Malik wa huwa ibnu Abi Sulaiman fa innahu saduq. Antum kasih tanda yang kita bisa menisbahkan dengan asar yang sabit, yaitu dari Atha bin Abi Rabah, dari deretan para salaf, sanadnya hasan. Ar-Rabi' yang keempat an Ubaidillah ibni Abdullah bin Umar min fi'lih, dari perbuatan Ubaidullah bin Abdullah bin Umar. Qala haddatsana Affan qala haddatsana Wahib qala haddatsana Ayyub annahu ra'a fi 'addi Ubaidillah ibn Abdullah ibn Umar khaytan wa sanaduhu sahih. Nah, di sini Taib Ayyub mengatakan aku bahwasanya beliau melihat di adud. Adud itu mana? Lengan atas Ubaidullah bin Abdullah ibn Umar ada khaytan, yaitu ada tali. Jadi dipasang di sini, ada tali di lengan atas, di adud. Cuman ya seperti ini, ya tidak langsung bisa dikatakan bahwasanya beliau memakai tamimah. Nah, bukan langsung kita hukumi tamimah. Tapi sanadnya memang sahih. Allahumma illa annahu qad la yustadallu bihadza ala annahu 'allaqa tamimatan. Hanya saja, terkadang dijadikan dalil, tidak dijadikan dalil dengan ini bahwasanya beliau mengikatkan tamimah. Kenapa? Lihtimali an yakuna mujarrada khaytin li ba'dil amrad. Nah, karena ada kemungkinan beliau mengikatkan itu hanya sekedar tali saja tanpa ada keyakinan batil padanya untuk sebagian penyakit, misalnya untuk menghentikan darah, dan seterusnya, tanpa ada keyakinan seperti yang diyakini orang-orang jahiliyah tentang tamimah. Wallahu a'lam. Jadi untuk athar Ubaidullah bin Abdullah bin Umar fihi ihtimal. Kapan saja ada ihtimal yang lain, akhwan, pendalilan dengannya lemah, tidak bisa dijadikan acuan. Al-khamis an Mujahid, diriwayatkan dari Mujahid pembolehan rukhsah, cuman dhaif jiddan, asalnya dhaifun jiddan. Fihi Thuwair ibn Abi Fakhitah qala Sufyan ats-Tsauri kana Thuwair min arkanil kadhib wa qala Yunus ibn Abi Ishaq kana rafidiyan wa qala Daruqutni matrukul hadits. Berarti dari Mujahid asalnya dhaif, bahkan dhaifun jiddan. As-sadis an Ibn Sirin dhaifun jiddan fihi Ismail bin Muslim al-Makki qala an-Nasa'i matrukul hadits wa qala Ahmad munkarul hadits wa qala Ibnu Ma'in laisa bi syai'. Nah, Ibn Sirin asalnya dhaifun jiddan juga. As-sabi' an al-Dhahhak dhaifun jiddan fihi Juwaybir matruk tarakahu Daruqutni. Nah,
Ini pemotongan yang tidak benar ini. Ad-Dar Qutni. Jadi harusnya tidak ada spasi sehingga tidak terpotong seperti ini. Matruk tarakahu Ad-Darqutni. Faqala al-Hakim Abu Ahmad dzahibul hadits. Wa hadhihi sam'ah al-athar 'inda Musannaf Ibn Abi Syaibah bil Masdar as-Sabiq. Dari 8 atau 7 ikhwan, 7 yang disebutkan dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah ini yang lulus dengan sanad sahih dan tidak ada ihtimal yang lain. Siapa? Atha bin Abi Rabah. Antum perjelas itu. Kesimpulannya yang sahih dalam dinisbahkan bahwasanya memberikan rukhsah tamimah dari Al-Qur'an yaitu apa? Atha bin Abi Rabah. Sanadnya hasan. Adapun dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar ini ada ihtimal lain. Kemudian asar yang ke-8 an Abdullah bin Amr bin Al-As. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum wa fihi Muhammad bin Ishaq wa huwa mudallis wa qad an fala yasihul ihtijaju bihi. Sehingga ikhwan penisbatan kepada salaf itu sangat minim. Tapi sangat minim. Bisa dikatakan mungkin kalau dicek secara lebih lanjut lagi mungkin pada athar Atha pun ada ihtimal. Baik. Wa ba'dhum lam yurakhis fihi, dan inilah pendapat yang rajih. Sebagian mereka tidak memberikan rukhsah. Akhrajahum Nabi Syaibah fil Musannaf athar minha al-awwal an Ibnu Mas'ud. Baik. Faqala haddatsana Husyaim 'an al-Mughirah 'an Ibrahim an Ibnu Mas'ud wa fihi Mughirah bin Miksam mudallis wa qad an wa khasatan tadrisuhu 'an Ibrahim kama qalahu al-Imam Ahmad. Wa akhrajahu aidan faqala haddatsana Waqi' qala haddatsana al-A'mash 'an Ibrahim 'an Abi Ubaid qala dakhala Abdullah 'ala imra'atihi wa Abu Ubaidah lam yasma' min abihi kama fi Jami' at-Tahsil. Wa akhrajahu aidan Waqi' 'an Sufyan 'an Ibrahim ibn al-Muhajir 'an Ibrahim 'an Ibnu Mas'ud wa Ibrahim ibn al-Muhajir dha'ifun. Cuman wa bi majmu'i hadhihi turuq yuhassanu atharu Ibnu Mas'ud. Berarti athar Ibnu Mas'ud tingkatannya hasan ikhwan bi majmu'i turuqih. Pengingkaran, dan memang di antara sahabat yang dinisbahkan secara keras mengingkari tamimah walaupun dari Al-Qur'an adalah Ibnu Mas'ud. Athani an Hudzaifah. Faqala haddatsana Ali bin Mushir an Yazid qala akhbarani Zaid ibn Wahab an Hudzaifah wa sanaduhu sahih. Ats-tsalits an Uqbah bin Amir qala haddatsana Shabbabah qala haddatsana Laits bin Sa'd an Yazid ibn Abil Khair an Uqbah wa sanaduhu sahih. Ar-Rabi' an Abil Mijlas. Naam, qala haddatsana Waqi' an Imran an Abi Mijlas wa sanaduhu sahih. Al-Khamis Ibrahim an-Nakhai faqala haddatsana Waqi' an Sufyan an Mansur an Ibrahim wa sanaduhu sahih. As-sadis an al-Hasan al-Basri faqala haddatsana Husyaim qala akhbarana Yunus an al-Hasan wa sanaduhu sahih. As-sabi' an Sa'id bin Zubair wa sanaduhu sahih wa sayati. Berarti untuk para salaf yang secara tegas mengingkari tamimah dan menyatakan haramnya walaupun itu dari Al-Qur'an, riwayat-riwayat yang sahih ikhwan. Mulai dari sahabat disebutkan ada 3 sahabi yang riwayatnya sahih dalam masalah ini, yaitu apa? Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, dan siapa? Uqbah Ibnu Amir. Kemudian mutaqaddimin para a'immah setelahnya Abu Mijlas, kemudian Ibrahim an-Nakhai, Hasan al-Basri, dan Sa'id bin Jubair. Ada 7, semua riwayatnya sahih. Ini diingat-ingat ikhwan. Menunjukkan lemahnya dan sangat lemahnya khilaf dalam masalah ini. Taib, adanya yang mengatakan bahwasanya tamimah dari Al-Qur'an itu boleh, dan itu sangat lemah pendapat tersebut. Juga penisbatan hal itu kepada sebagian salaf itu juga sangat minim. Karena kalau dicek riwayat-riwayat tersebut ternyata
riwayat yang lemah, bahkan sebagian yang dhaifun jiddan. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian Faba'duhum lam yurakhis fihi, telah kita lewati. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan menjadikannya termasuk deretan yang dilarang, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Taib. Ar-raji' adamu ta'liqiha li umur, dan yang raji' tidak boleh menggantungkan tamimah walaupun dari ayat Al-Qur'an, dikarenakan beberapa hal. Taib. Minha annal warida huwa adz-dzikru wa laysa ta'liq. Terkait Al-Quran, demikian pula azkar yang datang adalah berzikir, diucapkan dengan lisan, bukan digantungkan. Wa minha annaha mu'aradatun lil imtihan, bahwasanya demikian itu menjurus kepada apa? Kepada peremehan. Kemudian bisa dihinakan ayat-ayat atau lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran. Fa minha annaha wasilatun ila ta'alluqi biha min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga merupakan sarana yang bisa mengantarkan ketergantungan hati kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya tawakalnya kepada bendanya, kepada tulisan itu, dan ini haram. Wa min hal umumi ahaditsin nahyi 'anit tamaim, juga berdasarkan keumuman hadis larangan tentang tamimah. Baik. Ini 4 alasan tentang apa? Tentang haramnya menggantungkan kalung atau sesuatu yang tertuliskan padanya ayat-ayat Al-Quran. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.